Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Pak Sulikan SPD MPD, yang terhormat calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Siti Khalifah SPD, dan para bapak ibu yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana kita masih diberi kesehatan, umur panjang, sehingga bisa berkumpul di acara grup sharing budaya positif di sekolah UPT SMPN 11 Gresik. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menuntut kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benerang, yakni Dinul Islam. Sebelum acara ini kita mulai, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah sekaligus pembukaan grup sharing budaya positif di sekolah. Acara yang ketiga, yakni calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Gresik. Acara yang terakhir, yakni penutup plus doa. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita membaca surat Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi dilancarkan semua acara pagi hari ini. Dilanjutkan acara yang kedua, yakni sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah UPT SMPN 11 Gresik, Bapak Sulikan SPD MPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Kebijakan Eksklusif, khusus calon berbahagia Ibu Siti Khalifah yang merupakan penggerak kesedihan. Pertama saya mengucapkan salam bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini kita bisa berkumpul di majelis ini dengan para ini. Ada juga untuk menghadiri undangan dari sekolah, juga dari undangan calon penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Siti Khalifah SPD. Kedua, salam ala kita bersama Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita amati, yang sudah disampaikan oleh Siti Khalifah itu ada 5 poin. Yang yang pertama tentang kontrol guru, kemudian sertifikat restitusi, kemudian kesepakatan kelas, yang keempat adalah 5 kebutuhan manusia dari agama, perbedaan hukuman, konstitusi dan konstitusi. Yang pada intinya adalah semua ini bermuara pada tentang layanan pendidikan dalam bidang bimbingan yang positif. Jadi saya berharap secara menyeluruh saja nanti pasti ada siswa-siswi kita untuk yang disiplin atau aturan-aturan lain di sekolah maupun di kelas, maka nanti akan bisa kita positif bagaimana cara mengatasi. Salah satu contoh ini adalah kesepakatan kelas. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menghadiri di pelatihan tentang
positif juga. Jadi bagaimana cara menangani siswa yang kedisiplinan. Salah satunya adalah membangun sekolah kelas. Maka disampaikan di sana bahwa apakah secara aturan ketika guru dan siswa sudah membuat suatu kesepakatan sebelum pelajaran atau di awal tahun pelajaran, terus anak itu diberikan semacam sanksi. Ini nanti perbedaannya nanti ada sanksi, ada konsekuensi dan juga atau hukuman. Apakah sanksi itu nanti diperbolehkan, misalkan kita harus hukuman fisik atau hukuman yang lain sebagai materi, misalkan anak denda juga. Nanti coba dibahas di depan. Begitu juga marwah seorang guru ini yang harus dijaga. Kalau guru nggak punya marwah diganti pengecekan dan sebagainya, istilah-istilahnya ini sangat bahaya sekali. Bahayanya apa? Bahayanya itu ada di dalam proses pembelajaran. Kalau tidak ada unsur trustnya, kepercayaan antara murid dan guru, maka otomatis murid tidak akan mempercayai apa yang disampaikan oleh semua. Ini penting. Makanya jalin kebersamaan, jalin kepercayaan sama guru dan siswa. Kembali lagi ke muara yang disampaikan oleh Ibu Siti nanti, bahwa penting ilmu itu bahwa kesempatan kelas, kemudian hukuman apa yang paling pantas diberikan oleh guru, maka untuk bukan justifikasi juga tidak, tapi lebih mengarah ke pembinaan. Jadi nanti bagaimana anak itu bisa berubah. Jadi seperti itu. Kalau dengan hukuman misalkan anak terlambat nanti dapat denda 5.000, itu saya kira kurang menarik, kurang positif. Kalau kami adalah diarahkan ke dalam penggunaan kafir. Jadi seperti apa yang kita sebagai guru jadi lakukan. Kemudian tadi ada juga tentang 5 posisi kontrol guru. Kalau kita mulai dari kepala sekolah, guru, lalu untuk pendidikan di masing-masing itu, maka bagaimana kontrol. Kalau nggak punya kontrol, punya filter, maka otomatis akan luar biasa. Saya di luar jalur atau di luar media. Sampai kita tidak punya kontrol, terus sampai membabi buta atau apa, intinya tidak sesuai dengan ini. Sangat penting. Kalau kita bersepakat dan bisa mengontrol emosional atau mentalitas dari pikiran itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya selamat untuk Bu Siti Khalifah sebagai DM proses pelaksanaan CGP di semuanya bisa lancar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berarti ini adalah orang ketiga, guru ketiga di Indonesia Sosial. Harusnya nanti ada pada yang kita bohongi, kemudian ada error, jawab semua, wajah wanita, wajah pramuka, wajah kufa, semuanya nanti akan menjadi seorang guru. Saya sampaikan sering oleh guru penggerak ini kan menjalankan betul-betul betul prosesnya bagus dan hasilnya bagus, maka nanti akan selalu bagus. Bagusnya adalah berupa jabatan, baik jabatan pendidikan lokal di sekolah maupun tingkat kabupaten. Salah satu contoh kemarin saya salah lolos uji fungsional pengawas itu juga guru penggerak. Jadi guru penggerak itu baru nanti prosesnya ada jadi pengawas dan jadi kepala sekolah dan seterusnya. Karena tidak ada nama pembeda P3K atau ASN. Sekali lagi dengan harus bisa bergerak. Kalau tak bergerak, maka otomatis akan mati
mati mentalitasnya, mati kreativitasnya dan seterusnya. Dengan demikian Bapak Ibu, tentu mari kita buka acara budaya positif di sekolah CGP Guru Penggerak nomor 9 Ibu Siti Khalifah SPDPR dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Semoga dengan sambutan dari Bapak-Bapak sekolah tadi membawa manfaat bagi kita semua, terkhusus kepada calon penggerak Angkatan 9 Ibu Siti Khalifah. Selanjutnya acara ini kita tutup dengan doa dulu sebelum presentasi dari Ibu Khalifah. Kepada Bu Haja Bu Khalifah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tudhhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ij'al awladana wa talamidana wa dhurriyyatana min ahli ilmi wa ahli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang terakhir yakni presentasi guru penggerak dengan tema grup sharing budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Khalifah Sarjana Pendidikan. Kepadanya kami persilakan dan acara ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah karena sudah mengundang saya bersedia hadir di ruangan ini. Kita hari ini akan berdiskusi. Ya, kita hari ini jadi jangan anggap saya penyaji atau guru. Kita sama-sama berdiskusi tentang budaya positif di sekolah. Jadi yang kita bahas pada pagi hari ini ada 5 tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu 5 posisi kontrol, kemudian 5 dasar kebutuhan manusia. Yang ketiga hukuman, perbedaan nanti hukuman, konsekuensi dan restitusi itu bagaimana. Yang keempat cara membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing nanti kita sebagai guru di awal pembelajaran atau awal tahun ajaran ada baiknya kita nanti membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Yang pertama yaitu 5 posisi kontrol. Next. Menurut Dr. William Glasser, teori kontrol dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau dan sebagai manajer. Sebelum kita melanjutkan, kita lihat video berikut ini. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi untuk hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang posisi yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah,
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat,
setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Oke, kita sudah melihat tayangan video. Jadi di situ tadi kita sudah diperlihatkan 5 posisi kontrol. Kira-kira sebelum kita menjawab pertanyaan yang ideal yang mana, Bapak Ibu guru saya yakin sekali pernah berada pada salah satu posisi kontrol tersebut tadi. Nah, kira-kira ada yang ingin menyampaikan pendapat kalau saya pernah diposisikan bagaimana dan alasannya apa? Monggo, Bu Feni, silakan Bu Feni. Kalau saya menyesuaikan situasi itu biasanya bisa dari teman, bisa jadi manajer, sesuai dengan Sesuai situasi dan kondisinya ya. Ya, kalau Bu Feni sesuai situasi dan kondisi. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Feni. Mungkin Pak Dedi, nah karena bapak-bapak ini, kalau Pak Dedi dengan anak-anak posisi kontrol yang bagaimana yang pernah dilakukan? Kalau saya bisa juga menjadi teman, manajer, dilihat situasi dan kondisi di lapangan. Oke. Yang lainnya ada? Sudah ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi saya yakin sekali kelima posisi kontrol itu kita pasti pernah. Saya juga pernah sebenarnya. Ya. Jadi saya juga pernah sebagai teman, saya juga pernah sebagai penghukum, saya juga pernah sebagai membuat anak itu merasa bersalah dan sampai posisi manajer itu saya pernah ya. Kita mungkin pernah melakukannya juga. Tetapi bagaimana posisi yang ideal yang menunjang motivasi intrinsik ya kan? Dari murid, motivasi dari dalam diri bukan motivasi dari luarnya. Nah, kira-kira dari 5 tadi yang paling menunjang adalah posisi yang mana ya kira-kira? Nah, betul sekali. Posisi kontrol sebagai manajer. Jadi motivasi akan terbangun dari dalam diri siswa, tidak dari luar tapi dari dalam ketika posisi kita sebagai manajer. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Ya, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Dan yang ketiga adalah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira pendapat Bapak Ibu terkait dengan pernyataan di depan ini bagaimana? Silakan, ada yang ingin menanggapi? Maftuha, monggo Gumal. Bagaimana kalau ada 3 pernyataan ini yang menurut jenengan bagaimana? Ada kalanya. cuman ya mungkin itu tidak terbangun dari motivasi intrinsiknya tadi, ada kalanya. Kemudian untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca mungkin tadi sedikit. Kemudian pemberian penghargaan dalam meningkatkan motivasi belajar. Ini saya Setuju. Jadi menurut Tuhan ada kalanya hukuman boleh untuk didisiplinkan. Kemudian pemberian hukuman juga sedikit meningkatkan, dan pemberian penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, kita lihat next selanjutnya. Ini
lihat perbedaannya dari mulai posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol itu akan menghasilkan motivasi untuk anak. Nah, kita lihat guru berbuat untuk kontrol penghukum, biasanya guru menghadiri atau menunjuk. Dari kita lihat tadi di video kan ada perkataan atau kata-kata yang menunjuk, memarahi, seolah-olah memarahi. Ya padahal ya marah memang, karena merasa murid itu terlambat tadi ya. Nah, biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, biar kapok, tadi ada seperti itu ya. Nah, itu untuk kontrol sebagai penghukum. Hasilnya bagaimana? Pada saat itu murid akan menurut atau melakukan apa yang guru perintah, tetapi kedepannya murid akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Bisa jadi murid juga berbohong karena merasa dihukum, murid pada akhirnya bisa berbohong. Nanti ditanya kemana kok terlambat, dia akan mencari banyak alasan agar menutupi kesalahan itu, ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi guru itu dia akan mentakuti guru itu, seolah kalau wah ketemu Pak ini, Bu ini, jelas nanti saya akan seperti ini, gitu ya. Dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, murid jadinya hafal. Kalau kita sebagai penghukum, murid nantinya walah ketemu Bu ini lagi, pasti marah-marah. Ketemu Pak ini lagi, jelas saya yang dimarahin, apa-apa saya yang salah. Itu kalau kita sebagai penghukum. Dampaknya yaitu murid kedepannya akan mengulangi kesalahan itu. Oke? Murid akan mengurangi kesalahan itu lagi. Itu yang penghukum. Kemudian kalau untuk posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, ya, guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya, sebaiknya, atau bapak kecewa. Jadi anak itu seolah-olah digiring untuk merasa bersalah dan dia kalau mengakui kalau itu salah, saya merasa bersalah. Kemudian biasanya kata-kata guru yaitu kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu stres, ibu bingung, kamu kalau seperti ini saya nanti yang disalahkan, kamu tidak kasihan sama ibu. Nah, tadi ada kata-kata yang seperti itu ya. Kemudian hasilnya siswa cenderung untuk menyembunyikan, berbohong. Jadi banyak siswa yang akhirnya karena siswa itu didorong untuk merasa bersalah, makanya siswa berbohong. Saya tadi ini Bu, saya tadi seperti ini, saya tadi harus mengantarkan adik, makanya saya terlambat. Nah, seperti itu. Kemudian pada akhirnya murid akan memaafkan atau meminta maaf. Saya minta maaf Bu, saya tidak akan mengulangi. Tetapi yang jadi masalah adalah dampaknya untuk murid. Murid akan merasa dirinya rendah karena saya bersalah, kemudian itu tadi karena saya seperti itu. Jadi murid merasa rendah diri, gitu ya. Dan kesemuanya itu akan menyebabkan murid menjadikan identitasnya gagal. Jadi motivasi untuk berubah pun itu masih dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Itu untuk yang penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Sekarang kita lihat untuk yang teman dan pemantau, ya. Ketika guru menjadi teman dan guru menjadi pemantau, murid cenderung untuk mengharapkan imbalan dan ketergantungan kepada orang lain, ya. Biasanya guru berbuat, dia akan berbicara dengan murid, ayolah lakukan ini demi ibu, kamu tidak kasihan sama ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, bapak pernah bantu kamu. Nah itu kalau dia
murid. Jadi seolah-olah kita murid temannya, atau seolah-olah kita sudah care, sudah murid akan nyaman dengan kita, ya. Tetapi hasilnya adalah murid akan ketergantungan dengan kita. Kedepannya ketika murid itu nanti terlambat lagi, kemudian kalau misalnya kita yang jaga atau kalau ketemu kita, dia akan meminta bantuan kepada kita. Jadi lama-lama murid akan tergantung dengan kita. Kemudian ini akan menyebabkan murid lemah dan tidak mandiri, tergantung. Apa-apa kalau ada masalah cari ya, apa-apa kalau ada masalah cari Bu Oni. Nanti ya Bu Oni tadi saya mau ini, saya mau itu, nah seperti itu. Yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Ya, guru sebagai pemantau tadi di video yang kita sudah lihat bahwa guru lebih cenderung untuk peraturannya bagaimana, harus sesuai dengan peraturan, menghitung dan mengukur. Kalau misalnya terlambatnya 20 menit, berarti nanti istirahat harus nambah 20 menit. Ya. Apa peraturannya? Ya seklek. Kalau pemantau itu gak boleh ditawar-tawar lagi. Kalau tidak pakai sepatu, berarti sepatunya nanti saya ambil, seharian ini saya ambil, tidak saya kembalikan. Itu biasanya guru sebagai pemantau. Ya, hasilnya adalah murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau salah berarti diberikan sanksi, kalau benar berarti nanti akan diberikan hadiah. Nah, kira-kira dari 4 ini tadi, Bapak Ibu guru pernah tidak ya melakukan hal seperti ini, atau saya mesti contohnya ini gitu? Sering. Yang mana? Kalau pada biasanya apa? Pertama. Ya. Padahal semuanya akan memberikan dampak yang masih negatif ini untuk muridnya. Nah, kita lihat yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer itu guru lebih cenderung untuk mengajukan pernyataan atau pertanyaan. Misalnya kalau muridnya terlambat, dia akan bertanya, kemana tadi? Dari mana kok bisa terlambat? Kenapa bisa terlambat? Nah, dia akan memunculkan atau memberikan banyak pertanyaan kepada murid, menggiring murid untuk kenapa kok bisa terjadi sampai terlambat. Ya. Apa yang kita yakini, kemudian dia akan bertanya apa yang kita yakini, seolah-olah arahnya memang ini loh peraturan, tapi bahasanya lebih halus lagi. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi murid diajak untuk mencari solusi, bukan cuma menghukum atau bukan cuma merasa bersalah, tapi solusinya apa? Ketika kamu bersalah, ketika kamu melakukan pelanggaran ini, bagaimana solusinya, nak? Apa yang harus kamu lakukan? Ya, itu akan menjadikan murid untuk mengevaluasi diri. Murid akan mengevaluasi diri kalau dirinya merasa telah melakukan pelanggaran, telah melakukan kesalahan. Bagaimana cara memperbaiki dan sekaligus mencari solusinya dari kesalahan yang sudah saya lakukan. Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaikinya? Itu kita arahkan muridnya, ya. Kalau posisi kontrol manajer ini adalah posisi kontrol yang paling sempurna. Murid akan lebih menghargai dirinya sendiri karena dia sudah mengakui kesalahannya dan mengevaluasi kesalahannya itu. Kemudian murid juga memperbaiki kesalahannya. Jadi kira-kira Bapak Ibu dari yang sudah kita tampilkan ini, bisakah sebagai manajer ke depannya? Insya Allah. Iya, silakan. Kalau melihat dari tabel kontrol ini yang menggunakan manajer, berarti apapun kondisinya siswa ataupun apapun kondisinya siswa, berarti kita tidak boleh melakukan yang 4 di awal. Masuk kita harus melakukan manajer semuanya, harus seperti itu. Sebaiknya memang seperti itu. Jadi semua posisi kontrol ada akibatnya, dan yang paling baik adalah kita sebagai manajer.
Nah, posisi kontrol manager itu menyimpulkan, tapi anak itu melakukan evaluasi sendiri. Apa yang harus dilakukan anak agar anak itu membunuh dirinya atau melakukan evaluasi perbaikannya bagaimana? Kemudian kalau misalnya membuat orang merasa bersalah ya, di manajer ada mengevaluasi diri. Jadi anak melakukan evaluasi diri. Secara tidak langsung anak akan merasa kalau iya ya berarti saya salah, menyadari kalau dia salah. Bukan yang kita pojokkan dia untuk mengakui langsung, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada anak, ya, anak itu akan merasa oh berarti ini loh salah. Evaluasi, dia bisa mengevaluasi dirinya, kemudian ada perbaikan. Gitu. Jadi ujungnya atau akhirnya itu kita anak sendiri yang menyelesaikan masalah, anak sendiri yang mengakui kalau itu salah, bukan kita yang langsung menjadi oh berarti kamu ini ya, oh berarti ini gitu. Jadi bukan kita yang membuat dia merasa bersalah, bukan kita yang mendukung dia, tetapi dia sendiri yang mengevaluasi dan menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Silakan Bu Maftuha. Saya tuh kalau saya ada entah itu dikatakan posisi apa, misalnya ada anak terlambat atau bagaimana, saya tanya ya memang kamu alasannya terlambat kenapa? Kalau misalnya masih bisa ditolerir, nah gitu, gimana? Oh ya, kamu kan terlambat karena ini ya. Besok lagi terlambat apa tidak nak? Boten bu. Kalau terlambat lagi, kamu gimana maunya? Saya gitu kan, kamu gimana maunya? Anaknya misalnya jawab dihukum bu, push up 20 kali. Nah, ketika terlambat lagi, si anak itu tetap tidak mau melaksanakan hukumannya sendiri, padahal dia itu meminta hukumannya sendiri, bukan dari saya yang menghukum. Saya sudah pernah seperti itu, tapi ternyata setelahnya masih terulang. Nah itu apakah itu bagaimana yang harus dilakukan? Itu kan sudah posisi manajer, meskipun tidak disadari itu bahwa itu adalah posisi manajer. Jadi tadi bertanya kepada murid, kenapa terlambat? Apa yang menyebabkan terlambat? Kemudian jam berapa kan ini? Kemudian menawarkan atau bukan menawarkan ya. Kalau misalnya terlambat, apa yang akan kamu lakukan? Itu tadi hukumannya. Tapi itu tadi cara memperbaiki dirinya. Tetapi yang kurang adalah apa yang harus dilakukan supaya kedepannya tidak terlambat lagi. Nah itu mungkin yang belum ya. Apa yang harus dilakukan anak agar nanti kedepannya tidak terlambat. Tapi kok besoknya lagi tetap terlambat ya. Nah kita kan menagih janjinya. Kalau nanti terlambat akan dihukum. Tetapi ketika terlambat lagi dia tidak mau dihukum. Berarti harus ada kesepakatan tertulis. Tadi ini nanti kita akan kesepakatan kelas. Salah satunya bisa berisi hal-hal yang seperti itu tadi, tetapi dengan bahasa yang lebih positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi kita kalau misalnya tadi kan cuma kita ngomong, belum ada yang tertulis. Kalau misalnya kita buat keyakinan itu nanti tertulis, dia akan ingat. Mungkin nanti atau lupa sengaja lupa atau lupa. Kalau dia pernah melakukan itu atau dia pernah berkata seperti itu. Tetapi kalau kita tulis, tiap kelas harus ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya, harus ada keyakinan kelas. Apa-apa keyakinan yang harus dijalankan, dan tentunya nanti ada konsekuensinya juga dari anggota kelas itu. Ya, kalau misalnya Bu Maftuha tadi sudah menawar atau anak sendiri yang nanti saya akan dihukum, Bu, tetapi kedepannya terlambat lagi kok gak dihukum. Berarti nanti kita buat keyakinan kelas dulu, kita buat kesepakatan kelas dulu yang disepakati oleh semua anggota kelas. Baru nanti ketika seperti itu lagi harus dilihatkan atau diingatkan. Kita sudah buat keyakinan kelas ini, kamu telah melanggar ini, berarti apa yang harus kamu lakukan? Dan
hukuman fisik ya. Nah, itu yang harus kita hindari. Sebisa mungkin kita hindari hukuman fisik itu. Berarti murid harus membuat bagaimana cara memperbaiki diri selain fisik atau selain merugikan anaknya dalam masalah fisik. Kelihatannya saja gampang, enak, fisik kayak kok. Tetapi kalau seperti itu terus setiap hari, misalnya tiap hari terlambat seperti itu terus, nanti akan berakibat ke anak juga. Lama-lama capek tiap hari terlambat, tiap hari dihukum, masuk kelas sudah lemes, mau pelajaran juga ngantuk seperti itu. Jadi hindari hukuman fisik atau konsekuensi secara fisik. Kemudian caranya tadi kita buat keyakinan kelas dulu, baru kita tahapan-tahapannya untuk memperbaiki diri kita benar seperti itu. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara ada seorang guru yang awalnya ini tadi Bapak Ibu guru awalnya saya posisi kontrolnya sebagai pendukung, kemudian atau saya posisi kontrolnya sebagai teman, sebagai membuat murid merasa bersalah. Lagi bagaimana merubah menjadi posisi guru sebagai manajer. Nah, yang perlu kita pahami di sini terlebih dahulu adalah 5 dasar dari kebutuhan manusia. Jadi manusia itu punya 5 dasar kebutuhan yang harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi akan timbul akibat-akibatnya, ya. 5 kebutuhan dasar itu adalah yang pertama yaitu bertahan hidup. Bagaimana kita survive, ya, di lingkungan baru atau lingkungan lama atau tempat kita bekerja atau lingkungan kelas, ya, bagaimana kita cara bertahan hidupnya bagaimana. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini barangkali anak-anak kita di rumah kurang ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya di rumah, sehingga dia akan berakibat di sekolah. Di sekolah mencari perhatian kita, jaluk direken, ya, bengak-bengok atau minta, Bu saya ini, Bu itu, saya pengen cerita, saya pengen itu. Nah, ada kan yang seperti itu lah. Mungkin di rumah dia kurang ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya, ya. Oleh karena itu kita perlu sekali mencari atau dianalisis anak ini bagaimana ya, kok seperti ini sama saya, apakah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya ini kurang di rumah. Itu kita harus paham hal itu. Yang ketiga yaitu kebebasan. Nah, kebebasan bukan mungkin anak ini tertekan di rumah atau merasa gak bebas, gak bisa mengekspresikan pendapat di rumah. Apa-apa harus A, B, C, apa-apa harus sesuai mama, sesuai ayah. Saya tidak boleh ini, saya tidak boleh itu. Mereka merasa tidak bebas. Nah, itu akan mempengaruhi perilaku anak juga di sekolah. Yang keempat yaitu kesenangan. Nah, mungkin dia tidak bahagia ini di luar atau di rumah atau di dalam kelas, dia merasa tidak bahagia dengan teman-temannya, sehingga akan berakibat perilaku-perilaku yang kurang positif. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, ini yang mungkin sering sekali anak-anak merasa tidak menguasai terhadap salah satu mata pelajaran atau salah satu topik tema dari pelajaran yang kita sampaikan, sehingga ketika dia merasa tidak menguasai, dia akan seenaknya terus gak ikut pelajarannya, begitu waktu gak iso kok, atau saya apa-apa meskipun memperhatikan juga gak bisa. Dia akan punya pikiran seperti itu. Akibatnya adalah dia tidak memperhatikan saat kita menerangkan, atau dia tidak akan serius pada saat kita atau pada saat pembelajaran. Nah, untuk itu 5 dasar kebutuhan ini kita harus paham. Anak-anak kita harus paham. Setidaknya itu adalah anak-anak yang lebih aktif di kelas. Nah, dicari ini, diperhatikan, diobservasi apa sih yang menyebabkan anak itu melakukan
sehingga dia melakukan yang seperti itu. Soalnya ada kadang itu di rumah dia anteng sekali, tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak pernah membantah sama bapak ibunya, bahasanya baik, sopan santun. Tetapi ketika di sekolah aktif sekali, sampai guru-guru banyak yang sambat ya, guru-guru oh anak itu, oh anak ini. Nah, berarti kan ada perbedaan ini antara di rumah dan di sekolah. Nah, kita harus cari tahu apa ini yang membuat anak ini seperti ini. Apakah 5 kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi? Nah, kalau sudah, berarti apa lagi permasalahan yang dihadapi anak ini? Nah, itu kita harus tahu satu-satunya anak. Gitu. Jadi kalau bapak ibu mungkin di kelas kan saya yakin sekali ada catatan-catatan untuk anak ini kok seperti ini, oh anak ini seperti ini. Saya yakin sekali di absennya itu ada lingkaran, ada jentangan untuk anak yang bagaimana. Saya yakin itu mulai hari ini kita harus cari tahu apa sih yang menyebabkan anak-anak itu melakukan atau berperilaku seperti itu. Nah, ini yang membuat kita bisa menuju ke arah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri. Kita bisa berubah, semua orang pasti bisa berubah. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita. Ya, yang tadi, kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, maka perilaku untuk berubahnya akan susah. Perubahan perilaku positif itu dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Seperti yang saya sampaikan tadi, 5 kebutuhan harus terpenuhi. Apabila 5 kebutuhan manusia tadi ada yang kurang atau tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan perilaku yang kurang positif untuk anak-anak tentunya. Nah, makanya kita harus cari tahu, kenapa ya? Kita amati, kita lakukan. Kalau misalnya perlu untuk dilakukan konseling atau ngobrol, boleh monggo. Biar kita tahu, jadi kita tidak menjudge, oh kamu ini, oh kamu itu. Jadi kita tahu akarnya apa masalahnya. Oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan atau bapak ibu barangkali ada yang kita refleksi sebentar. Kalau menurut jenengan bagaimana? Ya biar tidak kantuk. Monggo Bu Elok, silakan Bu Elok, sedikit saja dari 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan. Bu Feni, silakan Bu Feni, monggo. Menghadapi anak itu dengan cara memberikan kasih sayang. Soalnya anak itu kalau didukung sekarang itu istilahnya gampang. Mungkin tambah nakal kalau kita. Jadi kayak dari hati ke hati aja. Seperti ini. Contohnya bukan anak itu lebih diperhatikan, terus nanti pokoknya dari hati ke hati. Jadi kita itu bisa mendekati anak tersebut, terus kita tanya baik-baik. Maksudnya itu dengan cara kasih sayang ini saya sangat sekali. Berarti arahnya tadi menuju ke posisi kontrol manager ya. Posisi kontrol manager dengan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, mungkin gaya atau bahasa ini yang disesuaikan dengan anaknya, kebutuhan anak dan kebutuhan jenengan juga, seperti itu. Karena kalau saya lihat kasusnya sekarang itu kayaknya anak itu banyak kan ibu yang kurang kasih sayang. Oh, kurang kasih sayang, berarti harus bisa diproses juga Bu di rumah seperti apa ini gitu. Barangkali ada masalah kalau di rumah takut sama ayahnya sama ibunya. Nah itu kan dari orang tuanya kan pendekatan yang dilakukan berarti. Ya, oke. saya itu kasih sayangnya yang mana? Dari orang tuanya atau dari kasihnya? Ini kasih sayangnya bukan tanda kutip, tapi kasih sayangnya mungkin cara atau metode kita menyampaikan ke anak. Ya, bagaimana menggiringnya anak, posisi kontrol kita sebagai manajer tadi, bertanya bagaimana. Biasanya kan kalau bapak-bapak, kenapa kamu sambil dengan nada emosi atau nada tinggi,
Kalau kebutuhan kasih sayang belum terpenuhi, kita sudah bisa melihatnya. Kita kan bisa sebagai memposisikan diri agar kita bisa lebih sayang atau bisa diterima. Kalau nanti seperti itu, anak akan lebih mudah lagi untuk berbicara atau mengutarakan apa yang ada di hatinya. Ya, oke, terima kasih Bu Feni. Mau Tuhan? Oh Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Kadang-kadang siswa itu kan tahu karakter guru si A si B si D kan semua guru kan punya karakter masing-masing. Biasanya ada beberapa guru ada karakternya seperti ini, Bruna, Buatus, kemudian ada kan guru kadang-kadang dengan pola apa namanya penanganannya yang pada sesuai kan kadang ada yang berdiri kemudian itu harus akan syuting. Nah, biasanya mungkin anak-anak itu kan ada yang sering membuat kesalahan masalah ya aku dukung maksudnya soalnya ada pendekatan cara semisal guru kan cuma dengan caranya sendiri bukan dengan cara pendekatan saya pendekatan kamu ini ada masalah apa sih ya? Bukan ya seperti itu. Jadi dengan anak seringnya dihubung ya kan setelah aku guru si A karena dia itu cara opini arek nangani arek itu ya. Tapi pada akhirnya kan bagaimana posisi kita tadi? Nah, posisi kontrolnya kita manajer. Misalnya kita menuju manajer ini berarti metode pendekatan atau cara mungkin bisa berbeda, tetapi ujungnya harus kita memposisikan diri sebagai manajer. Meskipun kita tahu semua orang karakternya berbeda-beda, semua orang cara penanganannya berbeda-beda, itu tidak salah. Tetapi ujungnya atau hasilnya adalah kita harus bisa memposisikan diri sebagai manajer, menggiringnya ini loh. Nah, cara kalau menggiringnya terserah jenengan. Yang penting tidak yang empat tadi, merasa anak bersalah, membunuh anak, gitu. Karakter kan beda-beda. Saya juga tidak bisa menentukan. Untuk saat ini yang saya amati, siswa itu semakin ditekan itu semakin ngomong. Nah, jadi kita sebagai guru biasanya kadang ngomong. Iya sekali. Dan kadang-kadang guru juga kan ada titik kesabaran. Atas kesabarannya. Jadi, mesti benar-benar sabar harus main nonton. Wes itu berarti Bapak Ibu gurunya harus belajar lagi ilmu sabar. UPK. Enggak, seperti ini ya. Kalau kita bisa mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, nanti kan kita bisa anak mengevaluasi diri, anak menyelesaikan masalahnya atau konsekuensinya apa. Nanti kalau kedepannya harus bagaimana, kalau seperti ini harus bagaimana. Seperti yang disampaikan Bu Moktuha tadi, dia sudah berjanji ini, nanti saya akan bikin seperti ini, tapi kedepannya dia tidak, ketika memulai dia tidak mau melakukan hukuman. Mungkin karena hukuman kata-katanya, tapi bukan kata-kata yang lain. Mungkin nanti ibu kasih hadiah ya, atau nanti ada konsekuensinya loh, seperti ini loh. Kalau hukuman kan masih tanda kutip, berarti itu jelek gitu. Nah, mungkin itu yang juga harus diposisikan atau di mindsetnya anak harus diubah, bahwa apa yang kita lakukan adalah bagian dari mengevaluasi diri, bagian dari cara penyelesaiannya bagaimana. Itu yang terbaik untuk anak seperti itu. Untuk perubahan yang lebih positif tentunya. Oke, seperti itu Pak Dani ya. Saya pernah mengalami seperti ini. Anak itu terbiasa dengan kenakalannya dan sering mengalami hukuman terutama dari saya. Suatu saat yang pernah terjadi, anak itu memang melakukan pelanggaran dan tidak saya tegur, tidak saya lewat saja dulu. Apa yang dia bilang? Pak, itu sudah berusaha sama aku.
seperti ini. Sebenarnya yang kemarin saya lakukan itu yang saya merasa itu salah. Saya mencoba dengan metode yang lain, justru dia merasa seperti itu. Menurut Anda apa yang saya lakukan? Berarti kan mindsetnya anak sudah tercipta. Oh, kalau Pak Hidayat adalah yang seperti ini. Nanti kedepannya ketika saya melakukan kesalahan, Pak Hidayat pasti seperti ini. Nah, itu mindsetnya. Berarti kan sudah tertanam. Akan timbul ketergantungan juga dengan ketika nanti aku salah, aku gak dihukum ya, gitu. Nanti kalau ada apa-apa pasti lari ini. Nah, kan berarti mindsetnya atau pola pikir anak, maksudnya kita kan tidak seperti itu. Itu yang harus dirubah. Dia menganggapnya bahwa apa yang dengan lakukan itu bentuk dari hukuman, padahal kita kan niatnya agar dia bisa berubah lebih baik lagi. Tetapi sudah terlanjur ini mindsetnya adalah hukuman. Nah, ketika jenengan ingin mengganti perilaku itu karena sudah tertanam, itu yang dirasakan anak, berarti kan harus diubah dari jenengan berperilaku atau cara menangani anak dan mindsetnya anak ini, pola pikirnya anak bahwa tujuannya itu adalah bukan menghukum, tetapi memberikan pendidikan karakter atau misalnya agar kamu bisa lebih baik lagi dari dalam berperilaku. Ya. Saat ini berarti yang dipikirkan adalah ketika saya melakukan kesalahan dihukum selesai. Padahal itu kan tidak boleh. Ketika kita anak melakukan kesalahan harus dievaluasi apa ini yang salah, bagaimana caranya biar menyelesaikan atau kesalahan itu tidak terulang lagi. Kan seperti itu. Berarti kan jenengan dan anak harus omongan ini lagi. Ya, komunikasi lagi. Yaitu yang ketiga yaitu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini nanti kita bisa membedakan bagaimana hukuman, bagaimana konsekuensi dan restitusi. Ya, selanjutnya, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima tanpa melalui suatu kesepakatan. Kalau langsung kamu dihukum seperti ini, atau mengarahkan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Boleh. Biasanya kamu terlambat, lari lapangan 5 kali. Kamu tidak memakai sepatu sesuai aturan. Lepas sepatunya 1 hari tidak pakai sepatu. Nah, itu contoh dari hukuman. Selanjutnya, konsekuensi. Nah, konsekuensi adalah bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, ya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran misalnya, ya, mengobrol, kemudian bermain sendiri, tidak harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya. Jadi misalnya anak tidak mengerjakan tugas, berarti sudah ada kesepakatan dari anak dan gurunya apa yang harus dilakukan apabila tidak mengerjakan tugas. Itu adalah konsekuensi. Ya. Lanjut, restitusi. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini
Nah, ini monggo Bapak Ibu guru, ada 13 pernyataan atau tindakan guru. Ini termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan melambat, tidak akan terlambat ke sekolah. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman. Apa Pak? Saya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oh, konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali. Berjemur di lapangan. Konferensi. Mana yang konsekuensi? Push up 15 kali. Karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Karena di awal sudah disampaikan. Apa yo? Hukuman apa konsekuensi? Yang ngomong hukuman siapa? Iya. Oh, kalau bukan ini hukuman, kalau ada konsekuensi. Oke, nanti kita sama-sama lihat jawabannya. Kemudian, nomor 6, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konferensi. Atau ada konsekuensi. Ketemu ibu-ibu. Nomor 7 sekarang. Konferensi itu. Kalau di awal kita sudah menyampaikan bahwasanya nanti jika itu Berarti nggak boleh ikut bermain. Dia harus duduk karena telah membuat temannya celaka. Terlambat hadir di pembelajaran hari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit. Konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ketika terlambat. konferensi. Lihat jawabannya. Jadi kalau konsekuensi itu berarti harus ada hubungannya. Kalau misalnya apa hubungannya terlambat dengan mencatat 100 kali? Nyambung nggak kira-kira? Kalau membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, kenapa? Jadi harus ada hubungannya. Konsekuensi harus ada hubungannya. Misalnya nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Dia mencoret-coret meja. Konsekuensinya adalah harus menghapus. Karena awalnya meja itu bersih, kemudian dia dicoret. Nah, kemudian misalnya nomor 8, membersihkan tubuhnya di meja karena tersenggol. Nomor 6. Yang mana tadi yang dijawab konsekuensi.
Nah, kan berarti hukuman itu adalah ketika ada dari bapak guru atau ibu guru untuk muridnya tidak ada kesepakatan, itulah itu yang disebut hukuman. Kalau ada misalnya ada hubungannya atau kesepakatannya, seperti ini tadi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat, berarti dia harus mengganti 10 menit sebelumnya karena terlambat. Keadilan.
Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain, dilarang merokok, kesehatan dan menghormati orang lain, menghargai tadi ya. Iya, menghormati, menggunakan masker, kesehatan dan keamanan, berjalan di kelas, keamanan dan keselamatan. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita pakai nanti ketika kita membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Nah, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Nah itu, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, kemudian merasa aman. Nah ini ada kata senang dan aman. Nah itu mungkin nanti yang bisa ditampilkan ke anak-anak agar teman yang lainnya bisa semuanya senang, tidak sedih ketika pembelajaran, dan ada kata aman mungkin biar tidak diganggu teman yang lain atau dibully, harus ada kesepakatan itu ya. Ini bisa dipakai nanti ketika kita membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Oke, next. Nah ini contoh ketika kemarin saya mencoba membuat kesepakatan dengan sekarang. Pembuatan keyakinan kelas, impian kelas atau harapan kelas. Impian kelas atau harapan kelas menurut anak-anak itu bagaimana? Kemudian dari yang sudah dibuat kita jadikan satu
guru mondok juga boleh. Kan harus positif berarti harus bermain itu ya kita perhatikan dulu setelah nanti kalau sudah selesai baru kita diskusi. Ada nanti pengasihannya soto. Kata-kata dari anak-anak biasanya masih yang berupa negatif. Nah, untuk yang keyakinan kelas harus kita ubah menjadi kata-kata yang lebih positif. Kayak contohnya terlambat tadi berarti datang tepat waktu seperti itu. Jadi usahakan tidak ada kalimat negatif. Semuanya harus nilai positif. video tentang pembuatan keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa mulai mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Setelah membuat keyakinan kelas, di ujungnya tadi ditanyakan kepada anak-anak kapan mulai dilakukan keyakinan kelas itu. Kemudian apabila keyakinan kelas itu tidak dilaksanakan atau dilanggar, apa konsekuensinya, itu juga harus ditanyakan kepada anak-anak atau disepakati dengan anak-anak. Jadi ketika nanti keyakinan kelas itu dilanggar atau tidak dilaksanakan, yang mengingatkan adalah anak-anak yang melakukan akibat atau misalnya apa yang dilakukan ketika tidak dilaksanakan itu teman-teman dan dirinya sendiri sudah tahu konsekuensi
konsekuensinya apa. Itu harus disepakati bersama dengan anak-anak. Jadi dari anak-anak untuk anak-anak juga seperti itu. Itu untuk keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bagian dari dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Hal tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi kita cari tahu sebabnya itu apa, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini ada satu contoh kasus dari segitiga restitusi. Bapak Ibu silakan dilihat. Nanti bisa kita diskusikan atau berkomentar atau menyampaikan pendapat dari yang sudah disampaikan atau yang dilihat di monggo. Lalu gimana pembelian sebelum istirahat tadi waktu pelajaran fisika, waktu pelajarannya IPS, kalau kemarin sebelum sekolah itu pelajaran sekolah. Jadi begini, kemarin itu mendapat laporan dari pelajaran bahwa itu sampean mengerjakan pelajaran sebelum ini saya nanya lagi kelas mana dapat setelah itu kan dari kelas, nah soalnya ada kira-kira macam-macam. Saya tapi belum saja jalan ya soalnya jadi sama siapa yang lain karena saya sesuatu itu pasti mengalami kesalahan. Yang penting di sini adalah bagaimana kesalahan itu harus berbagi. Nah, kira-kira kenapa kamu sampai melakukan hal itu? saya karena itu kurang selesai karena sudah selesai saya tidak kembali ke sekolah. Kan ya kalau tugasnya selesai tapi kan jawabannya belum ya. Kira-kira yang kelas yang empat dari kan terkait dengan disiplin dalam diri itu seperti apa sih menurut kamu? Disiplin adalah orang yang perlu terdapat ibadah dari keadaan dan yang mandiri adalah orang yang berdiri sendiri dan tidak berpihak. Nah, sebenarnya berarti ya. Berarti setelah ini apa yang harus kamu lakukan? Saya berjanji akan melaksanakan nilai Nah, kemudian terkait dengan masalah yang lain, apa yang seharusnya kamu lakukan dengan Pak Guru yang kemarin mau sebut itu? saya akan memaafkan teman dan terus semuanya terus teman-teman juga mengenai siap ya berarti ya.
setelah panggil itu Pak Bambang, Bapak sama teman-teman bagaimana hasilnya. Nanti kita bertemu lagi untuk kita tahu apa hasilnya seperti Pak Bambang penanganannya. Terima kasih sekali ya untuk hari ini. Nanti misalnya kalau ada hal seperti ini nanti saya bicara lebih baik. Terima kasih. Oke, jadi tahapannya adalah menstabilkan identitas dulu. Saya yakin sekali Bapak Ibu sudah pernah melakukannya, tetapi mungkin belum tahu kalau itu segitiga restitusi atau mungkin tahapannya yang masih bolak-balik atau mana duluan ini. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi siswa atau murid tahu kalau apa yang dilakukannya itu salah, kesalahannya apa gitu. Jadi menstabilkan identitas dan murid tahu bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi yang dicari adalah bagaimana penyelesaiannya, bukan kesalahannya apa, ininya bagaimana. Jadi harus kita stabilkan dulu identitas muridnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dikonfirmasi yang salah tadi apa, yang salah tadi yang mana, apa yang keliru. Nah, murid tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang salah atau kurang baik. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Jadi setelah dua tahap tadi, murid tahu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sudah dilakukan atau solusi dari permasalahan yang telah dilakukan itu apa, itu anak atau murid sendiri yang mencari atau memutuskan. Kemudian kita cuma menggiring bagaimana penyelesaiannya, kemudian kapan diselesaikannya, dan apa yang harus dilakukan ke depannya. Seperti itu. Itu segitiga restitusi itu seperti itu. Sebelum kita melakukan refleksi dari segitiga restitusi, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Paham nggih? Tahu ya? Nanti belajar sama-sama lagi kalau belum ada yang belum mengerti, ya. Terakhir sebelum kita menutup, ada refleksi dua pertanyaan. Yang pertama yaitu dari beberapa disiplin positif yang sudah kita pelajari, hal baik apa yang bisa kita ambil pelajaran. Yang kedua adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah belajar disiplin positif hari ini. Oke, saya berikan dua post-it, nanti diisi di sini. Jangan lupa diberi nama di bawahnya. Kemudian nanti ditempel di depan. Kita bacakan perwakilan dari refleksi kita hari ini. Oke. Ini tulis refleksi dari apa yang kita pelajari hari ini. Jadi ada dua refleksi ya Bapak Ibu ini. Nah, ada dua pertanyaan, dari satu pertanyaan satu kertas. Iya, satu pertanyaan satu kertas, warnanya berbeda. Yang biru untuk pertanyaan nomor 1,
Pertanyaannya di depan. Nanti kalau sudah bisa ditempel di sini. Ya, silakan yang sudah boleh langsung ditempel. Silakan yang sudah. Yang biru untuk pertanyaan pertama, kemudian yang kuning atau hijau untuk pertanyaan yang kedua. Yang pertama, dari beberapa disiplin positif yang sudah kita pelajari, hal baik apa yang bisa kita ambil di pelajaran hari ini menurut jenengan itu apa? Yang kedua, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah belajar disiplin positif hari ini? Nah, setelah ini apa yang akan Anda lakukan, Bapak Ibu lakukan, terutama terkait dengan anak-anak atau murid. Nah, silakan. Jangan lupa diberi nama di pojok bawah. Baik, kita sudah menjawab pertanyaan dari refleksi hari ini. Saya bacakan atau saya minta tolong untuk Pak Hidayat membacakan perwakilan atau punyanya boleh dari refleksi kita pada siang hari ini. Silakan Pak Hidayat. Pak Hidayat. Satu pertanyaan pertama dan satu pertanyaan yang kedua. Saya akan membacakan salah satu jawaban dari satu pertanyaan dari teman-teman kita. Bahwasanya pertanyaan pertama apa yang bisa kita ambil? Ya, Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa sebagai seorang guru kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Oke. Tangan. Mantap ya. Yang kedua, apa yang dilakukan setelah belajar disiplin positif hari ini? Ya, ternyata dia ingin menerapkan dalam belajar di kelas di apa? Kalau tidak lanjut dalam kelas, menurut. Masih tidak lanjuti atau menerapkan belajar di kelas? Belajar di kelas. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Pak Hidayat. Oke, terima kasih untuk Pak Hidayat sudah membacakan refleksi kita pada pembelajaran atau diskusi kita hari ini. Oke. Baik Bapak Ibu, saya yakin sekali apa yang kita lakukan hari ini, diskusi yang kita lakukan hari ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Tujuannya adalah untuk kita bisa lebih maksimal lagi dalam membersamai anak-anak baik di sekolah maupun di luar sekolah tentunya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk jenengan dan saya khususnya dan untuk anak-anak pada umumnya. Oke. Apabila ada terima kasih sebelumnya, saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu kita berdiskusi
hari ini